Guys, balik lagi channel Imam Wahyudi Santoso. Bahasan kali ini kita ada keluhan pelanggan Odyssey RB1 2004 atau 2005 ini mengalami radiatornya bocor atau retak di upper tank. Nah, ini akan saya tunjukkan tutorial untuk ini ya, pembongkarannya ya. Yang dikeluhkan pelanggan atau yang kemarin habis kita periksa, nah, ini airnya sering kurang. Kita diagnosa kemarin dari ininya retak, guys. Ini kan bahannya memang bukan dari metal ya, kayak plastik gitu. Lama kelamaan dia ada umurnya, kayaknya keras. Akhirnya dia ada rembesan coolant yang netes dari sini. Nah, ini saya akan menunjukkan tutorial untuk bongkar radiator ya. Bongkar radiator. Saya keep dulu. Ini yang pertama dilakukan adalah kuras air radiator atau coolant-nya ya. Dia ada pembuangannya di bawah. Saya tunjukkan waktu turun aja ya radiatornya, karena kamera tidak sampai, guys. Bawah tengah itu dikeluarin dulu airnya. Setelah itu kita ngelepas bagian-bagian atas ini. Kalau bisa tidak sampai ngelepas damper, bisa lebih enak. Lepas tutupnya, ini tutupnya juga rusak ini, guys. Tutupnya juga rusak, pernya putus. Ini juga bisa pengaruh, mobil kalian bisa tidak maksimal. Ini fungsinya kan kalau dia mesinnya atau volume coolant yang di radiator penuh, dia akan mindahkan ke reservoir ini. Dari selang ini akan ke reservoir ini. Kalau dia kurang yang di dalam radiator ini, dia akan nyedot dari sini. Yaitu fungsinya dari ini, ada katupnya, buka tutup. Ini selang reservoirnya dilepas saja ya. Nggak kenal sampean. Dilepas tangkinya ya, yang menghalangi ini radiatornya, seperti motor kipas ini, terus ini teropong filter udara ini. Ada buat 10. Ini rumahnya pecah, guys, agak susah ya, mobil lama biasa kalau plastik pecah. Ini pakai tripod, guys ya, nanti saya jelaskan satu-satu yang dibongkar. Saya membantu Mas Dimas biar cepat. Ini klip-klip yang menghalangi radiatornya harus dilepas pakai obeng aja. Klip-klip biasanya rompal, guys, karena dia mobil lama, bahannya dari plastik, dia nggak tahan. Ini masih bagus. Nah, ini rompal gini klipnya. Tapi kalau dia untuk nancap di sini aja nggak masalah. Kalau yang nancapnya miring gini harus ganti ini. Kabelnya gas pas. Teropongnya dilepas saja biar nggak ganggu. Radiator ini sangat penting ya, kalau ada bocor gini sama kalian keluar kota malah membahayakan, overheating di jalan nggak bisa diakal, guys, film nggak kuat. Tapi untuk Odyssey ini harga originalnya mahal, sekitar 16 juta. Ini pelanggannya keberatan, akhirnya dibelikan yang biasa, punya imitasi, harganya 1 juta sekian gitu. Ini hampir sama seperti yang lepas motornya itu, motor radiatornya itu hampir sama seperti yang Brio kemarin ya, video saya punya Brio yang repair kita itu. Apa ya ini? Saya ingin coba. Coba.
Saya pindahkan dulu ya. Ini ya dilepas ya. Baut 10 ini sama ini baut motor. Kita lepas. Soketnya motor fan dilepas saja. Mengait radiator yang ke frame depan kita lepas. Ini rasanya tidak sampai turun bumper ini guys. Ada beberapa mobil itu yang harus turun bumper seperti apa maksudnya Jazz kemarin itu harus turun bumper. Ini bisa kita bypass sesuainya. Frame 3 ya, 1, 2, 3 ini dilepas saja. Baut 10. Radiator yang atasnya banyak dari bukan logam itu memang ada usianya, biasanya ya sekitar 7 tahun ke atas itu sudah rapuh dia. Akhirnya menimbulkan retak karena dia memang panas radiator itu, jadi dia ini bisa diakali ketika radiator diganti yang kuningan, cuman ya nggak awet, biasanya 6 bulan sampai setahun usianya. Mending kalau dananya nggak cukup ya mending ke ganti imitasi aja guys, hampir sama, paling 1-2 tahun harus ganti lagi. Nggak usah dilepas nih. Terakhir aja. Bautnya motor pendingin ada 24 ya, 22. Ya, tinggal bisa lepas selang bawah. Ini masih airnya belum habis, kita nunggu habis dulu. Kita lepas motornya, nggak usah ikut turun bisa. Ada satu klip kabelnya ini guys, kompresor kayak Jazz kemarin, tapi ini agak mudah kelihatan apa, nggak sempit, lebar. Ini mas tunjukkan mas, ini mas, yang tadi mas klipnya mas, klip di sini nih ya dilepas seperti Jazz kemarin, cuman dia ini sama ini, cuma dia lebih mudah karena ini apa namanya, tempatnya luas. Kalau Jazz kemarin sempit ini. Masuk mas. Ini klip. Ini kita lepas selangnya ya dari bawah itu ya. Ada selang radiator lower tank, ada selang buat ini apa? Pendinginan oli transmisi. Selang radiator, ini selang oli transmisi. Sudah dilepas, jadi kita bisa angkat ininya. Saya kip dulu. Selang radiator sudah lepas, ini tinggal selang yang ini ya, selang oli transmisi. Transmisi ini masuk ke sini, masuk ke radiator untuk didinginkan juga. Untuk oli transmisinya ada 2 ya, selang oli transmisi ya. Ini selang out, ini selang in, yang dekat kompresor AC. Kita lepas juga. Ya, pipa atau selang oli transmisi sudah lepas ya, tinggal angkat aja. Klipnya sini. Ada klipnya lagi mas. Oh, ini kan saya lepasnya dari yang transmisi ya. Kalau dari situ tadi susah karena nanti buat contoh selangnya bocor soalnya. Saya lepasnya dari atas karena ada bocor, sudah keras. Ada klip, yaitu klipnya. Saya lepas aja. Pakai tang biasa kayak klip-klip kabel. Skip dulu ya.
Ya, sudah lepas. Ya, kita angkat aja radiatornya, kita bawa ke toko spare part yang sudah langganannya customernya sendiri. Customernya punya pengadaan sendiri, biasa beli di toko spare part. Besar gini guys, ini originalnya di dealer ini 16 juta guys. Ini yang retak ya, yang korosi. Ini kalau dia panas akan keluar kulennya, sama yang ini tadi, yang ini. Ya, ini bahannya memang dari plastik modelnya, ada usianya. Ya. Oke, saya skip dulu, nanti saya sambung waktu pemasangan ya. Ini radiator audisi yang kemarin guys, sudah dibelikan imitasi, harganya 1 juta di Surabaya. Ini sudah dipindahkan rumah selang radiator bawah, selang-selangnya atau oli transmisi sudah dicek ulang, kekuatan klem-klemnya, tutupnya, dipasang lagi untuk sensornya. Ini mereknya Trivindo ya, nggak tahu dari mana. Nah, ini harganya 1 juta Surabaya. Bahannya tapnya dari plastik. Kalau kita serviskan biasanya kalau ini diganti klem yang upper tank yang kuningan, itu harganya kurang lebih 700.000 di Surabaya. Pelanggannya ini minta yang imitasi, yang biasa, katanya per tiap tahun ganti tidak apa-apa. Yang punya uang seperti itu bilangnya ya kita turuti aja guys, karena harganya selisih mahal. Originalnya ini 16 juta di dealer, cuma 1 juta. Kita pasang dulu ya. Saatnya isi coolant, ada radiator coolant yang biasa ya, bukan yang long life, harganya sekitar 30 ribuan. Ini tipsnya kalau menghindari banyak udara biar bentuknya cepet, saya kita pelan-pelan guys, jangan langsung dimasukin banyak, pelan-pelan gini, sabar sampai ngisi, biasanya 4-6 liter. Pelan-pelan gini aja biar dia biasa ngisinya menyeluruh seperti ini ya. Nah, agak lama, cuma nanti kita proses bleedingnya atau mengeluarkan angin yang di dalam radiatornya itu lebih cepat, tidak terlalu lama. Mungkin saya skip dulu ya, nanti seperti ini aja sampai 4-6 botol. Guys, ini masuk 4 liter 200 milian, sudah penuh. Sudah penuh gini, nanti kita starter, kita tunggu airnya, kalau kurang kita isi aja nanti sampai kipasnya atau temperatur mesinnya bekerja secara normal. Nanti kalau setelah kipasnya nyala kan dia turun, kita isi sampai dia tidak turun, sampai anginnya sudah tidak, udaranya yang di sini sudah tidak ada, baru kita aktifkan heaternya. Heater untuk mengeluarkan udara yang di dalam cabin, udara yang terperangkap di dalam cabin. Kita start anginnya dulu ya. Ini sudah berkurang, kita tambah lagi. Sampai dia tidak turun ya. Kalau masih seperti ini, nanti akan ada gemuruh-gemuruh udara yang keluar dari dalam radiator, itu tidak apa-apa, normal.
Ini kita diamkan tanpa AC sampai mesinnya suhunya normal, suhu panas. Kipasnya nanti sampai muter sendiri. Baru nanti kita heaternya kita pasang. Saya skip dulu ya, gak ada terlalu lama ya. Ini ya, ada gemuruh-gemuruh seperti ini. Biar aja. Kalau kurang kita tambah, kalau kurang kita tambah. Ini sampai kipasnya ini. Kipasnya nyala, dia akan turun, kita aktifkan heaternya. Cuma agak sabar seperti ini biar udaranya keluar semua guys, tidak masuk angin. Ini kipasnya sudah nyala semua ya, nyala sendiri. Jadi temperaturnya sudah normal. Ini pasti kurang airnya ini. Kita isi. Nah, ini kita isi sama kita heater sekalian. AC heater oke. Kita isi aja guys. Kita isi terus sampai dia tidak mau nyedot ya, atau dia sampai tenang ininya. Jangan lupa di AC dan di heater, jangan AC aja. Masih ada udara dikit-dikit itu. Sampai airnya tidak nyedot. Ya oke. Kita tutup saja. Nah, nanti jangan lupa untuk reservoir radiatornya diisi ya, diisi di 75%. Jadi batas maksimal di lebih sedikit biar space untuk radiatornya, barangkali masih ada sisa-sisa angin yang di dalam. Sudah, sementara untuk audisi RB1 build up kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat, semoga mobil kalian sehat, tidak ada masalah. Terima kasih.